Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Adnan Zulaherani dengan NIM 2308015230. Pernah gak sih kalian tuh merasa kenapa ya hidup orang lain tuh terlihat lebih bahagia gitu. Saat kita membuka sosial media, kita tuh melihat banyak banget orang yang tuh terlihat lebih sukses, lebih ceria, punya banyak teman, dan kita melihat mereka tuh hidupnya baik-baik saja. Nah, terkadang kita tuh merasa bahwa diri kita tuh capek, overthinking, insecure, dan bahkan kita tuh merasa bahwa diri kita tuh kurang gitu loh. Padahal sebenarnya setiap manusia itu memiliki kekuatan baik dalam dirinya masing-masing. Nah, dalam psikologi positif, kekuatan baik itu disebut dengan istilah 24 karakter strengths yang dikembangkan oleh Martin Seligman dan Christopher Peterson. 24 karakter strengths ini merupakan karakter positif yang ada dalam diri manusia dan dapat membantu seseorang dalam menjalani hidupnya sehari-hari, ya, biar lebih sehat, bermakna, dan bahagia. Nah, karakter strengths ini dibagi menjadi 6 virtus. Yang pertama itu ada wisdom atau knowledge, yang kedua itu ada congruence atau keberanian, yang ketiga itu ada humanity atau kemanusiaan, yang keempat itu ada temperance atau pengendalian diri, yang kelima itu ada justice atau keadilan, dan yang keenam itu ada transcendence. Transcendence yaitu kekuatan karakter yang membantu seseorang menemukan makna dan harapan dalam hidupnya. Di dalam transcendence ini itu terdapat beberapa karakter strengths. Yang pertama itu ada hope, humor, spirituality, appreciation of beauty, dan juga gratitude atau rasa syukur. Nah, kalau mendengar kata syukur, mungkin kata itu tuh terdengar sederhana dan udah familiar gitu loh dalam hidup kita sejak kita kecil. Nah, dari kita kecil itu sering diajarkan untuk bersyukur. Bersyukur seperti apa? Bersyukur kalau mendapatkan nilai yang bagus, bersyukur kalau diberi kesehatan, bersyukur kalau mendapatkan rezeki, bersyukur kalau kita mendapatkan hadiah dari orang tua. Nah, tetapi semakin bertambah usia, ternyata bersyukur itu tidak selalu mudah gitu bagi kita. Kenapa? Karena semakin kita dewasa, semakin kita bertumbuh, hidup juga semakin penuh tekanan, ya gak sih? Nah, kadang kita tuh capek dengan tugas kuliah, capek dengan ekspektasi orang lain, capek melihat kehidupan orang lain di sosial media yang terlihat lebih bahagia dibandingkan diri kita sendiri gitu. Nah, tanpa sadar kita jadi lebih fokus pada apa yang belum kita miliki kan? Nah, daripada apa yang sebenarnya ada. Nah, padahal kalau dipikir-pikir lagi tuh mungkin ada banyak hal dulu yang kita doakan, tetapi sekarang malah kita lupakan. Contohnya, dulu kita tuh pengen punya teman yang baik. Nah, sekarang saat kita sudah punya teman yang baik, kita lupa untuk menghargai dia. Dulu kita ingin masuk sekolah yang bagus, kampus yang kita impikan, ya kan, saat sudah menjalani malah lebih sebanyak mengeluhnya gitu. Bahkan hal sederhana seperti bisa bangun pagi dengan sehat pun kadang kita tidak sadari gitu loh, itu sebagai salah satu nikmat yang kita punya. Inilah pentingnya gratitude atau rasa syukur. Nah, dalam psikologi positif, gratitude itu tuh termasuk dalam 24 karakter strengths, ya kan? Nah, gratitude itu masuk ke dalam virtus yang transcendence, yaitu kekuatan karakter yang membantu seseorang menemukan makna dan hubungan positif dalam hidupnya. Secara sederhana, gratitude adalah kemampuan untuk menghargai dan mensyukuri hal-hal baik dalam hidup. Nah, bukan berarti hidup kita itu harus sempurna dulu baru bisa bersyukur. No ya. Nah, tapi justru bagaimana sih kita ini tetap mampu melihat kebaikan di tengah kehidupan yang tidak selalu mudah gitu. Menurut Robert Emmons, gratitude dapat menurunkan stres, meningkatkan kebahagiaan, dan membantu seseorang memiliki kesehatan mental yang lebih baik. Orang yang memiliki rasa syukur biasanya itu cenderung dia itu lebih tenang secara emosional dan lebih optimis dalam menjalani hidupnya gitu. Kenapa sih bisa begitu? Ya karena ketika seseorang bersyukur, pikirannya itu tidak hanya dipenuhi rasa iri atau rasa kurang gitu, tetapi ia tuh belajar fokus pada hal-hal yang masih dimilikinya.
Dan menurut saya sih, hal ini tuh sangat relate dengan kehidupan sekarang. Di era media sosial, kita tuh sering melihat pencapaian orang lain, ya kan? Kita jadi mudah membandingkan diri, kadang baru membuka media sosial, beberapa menit kita langsung merasa hidup kita tuh tertinggal gitu. Padahal setiap orang punya waktunya masing-masing. Setiap orang pun memiliki perjuangan yang tidak dapat terlihat oleh orang lain gitu. Karena itu gratitude membantu kita untuk lebih menerima diri kita sendiri dan lebih menghargai proses hidup kita. Dalam Islam sendiri, rasa syukur juga merupakan hal yang sangat penting gitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu berfirman dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7 yang dimana artinya sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmatmu gitu. Nah, ayat ini tuh mengajarkan bahwa bersyukur bukan hanya tentang menerima nikmat gitu, tetapi juga tentang bagaimana kita menghargai apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Kadang kita tuh fokus meminta banyak hal ya kan dalam hidup kita sampai lupa berterima kasih atas hal-hal yang sudah kita miliki sekarang. Padahal bisa jadi apa yang kita miliki hari ini adalah impian bagi orang lain. Nah, selain itu juga Rasulullah SAW juga mengajarkan untuk kita melihat orang yang berada di bawah kita dalam urusan dunia agar kita tuh lebih mampu bersyukur dan tidak terus-menerus merasa kurang atau membandingkan kita dengan orang lain. Apalagi di zaman sekarang ya kan, kita tuh bahkan kita sendiri tuh ketika membuka media sosial kita tuh semakin banyak membandingkan diri dengan orang lain gitu loh. Semakin sulit juga kita tuh untuk merasa cukup atau merasa bersyukur. Padahal rasa syukur itu bukan datang dari banyaknya hal yang kita miliki, tetapi bagaimana cara kita memandang hidup ini gitu loh dalam kehidupan sehari-hari. Gratitude sebenarnya bisa dilakukan secara sederhana gitu, misalnya mengucapkan terima kasih kepada orang tua, menghargai teman yang selalu ada, menikmati waktu bersama keluarga atau bersama dengan orang-orang terdekat, bahkan sekedar melihat langit sore setelah hari yang melelahkan. Itu hal-hal kecil seperti itu mungkin terlihat biasa saja, tetapi justru dari hal kecil itu kita belajar menghargai kehidupan. Lalu bagaimana sih cara kita melatih gratitude? Nah, salah satunya adalah dengan kita membiasakan diri menyadari hal-hal baik setiap hari. Kita tuh bisa membuat jurnal gratitude atau jurnal rasa syukur ya kan. Misalnya sebelum kita tidur, kita itu menuliskan 3 hal yang kita syukuri hari itu gitu. Walaupun sederhana, misalkan seperti hari ini bisa diberi kesehatan, hari ini bisa diberi makan yang enak ya kan, hari ini kita bisa merasa banyak tertawa bersama dengan teman-teman gitu. Selain itu juga kita bisa mengurangi hal-hal yang kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain gitu loh. Karena hidup bukan perlombaan siapa yang paling cepat berhasil. Setiap orang tuh punya proses dan jalannya masing-masing. Pada akhirnya gratitude bukan berarti kita harus selalu bahagia. Kita tetap boleh sedih kok, kita boleh tetap kecewa, kita tetap boleh lelah, bahkan merasa gagal. Tapi gratitude itu membantu kita untuk tetap menemukan harapan dan kebaikan di tengah keadaan yang tidak selalu sempurna. Karena terkadang kebahagiaan bukan datang dari kita memiliki segalanya, tetapi dari kemampuan kita menghargai apa yang sudah ada gitu. Jadi teman-teman, mari kita bersyukur bukan karena hidup kita sempurna, tetapi karena kita merasa bahwa banyak hal yang layak untuk kita hargai dalam hidup ini. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.